diberkati dan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita belajar beriman dari seorang wanita dan sekaligus seorang ibu yang luar biasa. Seluruh hidupnya diabdikan kepada Allah dengan kerendahan hati, penuh kepasrahan dan ketaatan iman. Jalan hidupnya adalah ziarah panjang pengorbanan diri yang setia dan tiada taranya. Dia dianugerahi dengan berkat terindah yang pernah ada di dunia ini, sebab dari rahimnya lahirlah Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Dalam pergolakan batin yang berat, sebab dia belum bersuami pada waktu diberitakan kepadanya kabar sukacita bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Tetapi dia sungguh percaya kepada Allah bahwa Allah akan selalu menyertainya dalam menanggung segala kesulitan hidup yang akan dihadapinya. Dia pasrah penuh iman kepada Allah sehingga dia mampu berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dialah Bunda Maria, bunda semua orang beriman. Dia yang terberkati itu pergi mengunjungi Elisabet saudarinya yang sedang mengandung seorang anak pada masa tuanya. Kehadirannya di rumah Zakaria dan Elisabet membawa sukacita besar, bahkan anak yang di dalam rahim Elisabet sampai melonjak kegirangan, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Elisabet seakan tak percaya bahwa Ibu Tuhan datang mengunjunginya. Elisabet memuji Maria sebagai wanita yang terberkati dari antara semua wanita, dan terberkatilah buah rahimnya yang kudus, yaitu Yesus anak Allah yang berkenan menjelma menjadi manusia. Pujian Elisabet kepada Maria inilah yang selalu kita ucapkan setiap kali kita berdoa Salam Maria. Mereka pun berbahagia sebab Allah telah memenuhi janjinya bagi setiap orang yang percaya. Dalam kebahagiaan penuh iman itu, Maria melantunkan kidung pujiannya. Dia memuji Allah sebab Allah memperhatikan orang yang rendah hatinya. Allah tidak melupakan orang yang takut kepadanya. Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi setiap orang yang percaya dan berserah kepadanya. Allah memperlihatkan kuasanya dan mencerai-beraikan mereka yang congkak hatinya, tetapi meninggikan orang-orang yang rendah. Ia memelihara mereka yang lapar, tetapi mengusir orang kaya yang angkuh hatinya. Allah setia pada janjinya bagi Israel, Abraham dan keturunannya selama-lamanya. Allah itu adil bagi semua orang dan penuh kasih bagi setiap orang yang percaya, yang rendah hatinya, yang mengasihi Allah, yang hidup benar di hadapannya. Dan Maria pun tinggal di rumah Elisabet sampai tiba waktunya Elisabet melahirkan anaknya, yaitu Yohanes Pembaptis, yang kelak menjadi perintis jalan bagi Yesus Sang Mesias, putra tunggal Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria adalah ibu Yesus dan ibu kita semua yang percaya. Ia adalah ibu yang sangat rendah hati, penuh kasih sayang, penuh iman, dan selalu merenungkan setiap peristiwa hidupnya. Ia adalah ibu yang suci dan terlepas dari segala noda dosa. Ia adalah ibu yang kuat dan tidak pernah menyerah pada keadaan, sesulit apapun hidup itu mengujinya. Ujian terbesar dan terpahit ialah ketika Bunda Maria menyaksikan Yesus disiksa, diludahi, dihina dan dicaci maki, ditertawai banyak orang, disalibkan seperti penjahat dan mati di kayu salib. Tetapi perkataannya yang menyatakan bahwa ia adalah hamba Tuhan bukanlah hanya perkataan saja, tetapi sungguh-sungguh nyata dalam hidupnya. Ia adalah seorang hamba yang taat pada Tuhannya, apapun resikonya, apapun rasa pahit yang harus ditelannya. Tidak ada apapun yang dapat meruntuhkan iman dan kesetiaannya kepada Allah. Meskipun ia harus menangis, ia menangis kepada Allah. Meskipun ia meratap karena sedih sebab anaknya yang sangat dikasihinya,
wafat dengan cara yang sangat mengerikan, ia meratap kepada Allah dengan penuh kesetiaan. Tidak semua rencana Allah dapat ia mengerti, tetapi ia berserah setia kepada Allah. Dan buah iman yang setia itu ialah jiwa dan raganya diangkat ke surga untuk menerima mahkota kemuliaan. Ia telah memenangkan segalanya di dunia ini. Kini tiba saatnya berbahagia di surga selamanya. Saudara dan saudari yang terkasih, betapa berharganya bagi kita teladan hidup Bunda Maria. Perjuangan imannya adalah juga perjuangan iman kita. Ketangguhan iman Bunda Maria menjadi idaman kita semua. Semoga kita selalu meneladani hidup Bunda Maria seraya memohon doanya menyertai perjalanan hidup kita agar kita diberkati oleh Allah dan membawa berkat bagi banyak orang. Bunda Maria, doakanlah kami selalu pada Yesus anakmu. Amin.